Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Lutfi Yazid selaku tim hukum dari Paslon 03 Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pak Lutfi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Lutfi, ini kita bisa melihat ya bahwasanya dinamika perpolitikan Indonesia sedang ramai-ramainya begitu ya. Betul. Dan saat ini mungkin agenda yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena pertama kali dalam sejarah Indonesia menteri dilibatkan dalam sengketa Pilpres. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, betul. Ini adalah momentum. Ini sebetulnya kesempatan emas bagi MK ya untuk mengembalikan marwahnya, untuk mengembalikan muruahnya ya. Dan karena itu masyarakat semua seluruh Indonesia menunggu ini. Bagaimana kira-kira nanti MK ya dalam proses sekarang ini maupun nanti putusan nanti. Nah, sebetulnya 4 menteri dan 1 DKPP ini kalau dari kita sebetulnya pingin juga yang lainnya seperti Menteri Agama Yakut, kemudian Kapolri begitu. Bahkan kalau bisa memang Presiden supaya semuanya menjadi jelas, semuanya menjadi clear. Dan yang lainnya tentu kami berharap kepada kepada hakim MK ya bahwa nanti pertanyaannya itu bukan hanya formalistik, formal, kemudian teknis ya, tetapi digali betul begitu, digali oleh hakim MK. Ya. Jadi bukan hanya bagaimana tugas Anda apa saja di dalam undang-undang. Terus dilaksanakan tidak, bukan hanya itu, tapi artinya bukan pertanyaan mendasar, namun betul-betul yang berkaitan dengan bansos begitu ya, yang spesifik begitu. Betul, Pak. Ya menggali. Jadi karena kan di dalam permohonan itu kan dinyatakan ya bahwa ini ada keterlibatan negara, ada organ negara yang terlibat dalam penyaluran bansos misalnya. Itu kan harus digali oleh hakim MK. Apakah misalnya ada pesan-pesan khusus langsung dari Presiden RI kepada menteri, ya kan, kepada Menteri Risma, kepada Pak Erlangga, kepada Ibu Sri Mulyani dan lain-lain. Nah, itu harus digali secara mendalam. Itu yang dimaksud kita tidak terlalu teknis ya, tapi digali substansinya. Karena di MK ini kita mengharapkan juga Mahkamah Konstitusi yang keren ini menemukan kebenaran yang sejati ya, keadilan sejati yang substantif begitu. Bukan hanya formal ya, bahwa formal itu perlu, tetapi yang penting adalah juga kebenaran yang substantif ya. Itu terkait dengan dari awal ini kan soal terkait dengan jari pencalonan yang kami dalilkan itu tidak sah pencalonannya karena itu bukan self-executing, artinya masih butuh langkah-langkah baru, langkah-langkah lain oleh KPU untuk memperbaiki PKPU-nya terkait dengan umur Gibran. Jadi kalau ini kan umur Gibran ketentuan di PKPU-nya harus umur 40 tahun minimal ya, tetapi belum 40 tahun ya, masih 35 tapi sudah diloloskan. Ini kan kok bisa nyelonong begitu? Harusnya ada peraturannya dulu, ada PKPU-nya dulu ya, baru dipersilahkan. Nah, ini kan tidak begitu, gitu loh Mas. Ini pertanyaan yang sedikit menggelitik. Kita bisa lihat bahwasanya dari 4 menteri yang hadir hari ini, beberapa diantaranya merupakan tim sukses ataupun juga kubu dari 02. Apakah Anda yakin bahwa mereka akan bisa memberikan pernyataan yang betul-betul tidak berpihak, namun betul-betul justru memberikan informasi yang sebenar-benarnya? Iya, justru itu ya. Ini kan harus dibangun kejujuran, harus dibangun fairness ya. Sikap-sikap negarawan semacam itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai ada yang disembunyikan. Jadi membangun bangsa ini, membangun negara ini harus dengan kejujuran, harus dengan fairness ya. Kan kasihan, ini kan persoalannya bukan hanya persoalan generasi kita, tapi generasi yang mendatang, generasi masa depan. Itu Mas Camar. Ya. Secara pribadi Anda melihatnya seperti apa mengenai bantuan sosial yang bisa dikatakan ini cukup melonjak di tahun 2023 ke tahun 2024, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini bahwasanya terdapat peningkatan 135% bansos di tahun 2024 dan juga digelontorkan pada bulan Januari dan juga Februari, sangat berdekatan dengan pemilu begitu. Iya, nah justru itu, ini kan menjadi pertanyaan yang harus diklarifikasi. Hari ini harus diklarifikasi ya. Kenapa terjadi lonjakan yang luar biasa ketika menjelang pemilu? Kenapa ada bansos yang dirapel sekalian? Ini kan semuanya harus dijelaskan. Jadi di dalam bansos itu kan harus ada partisipasi publik ya, harus ada pertanggungjawaban, harus ada accountability ya. Karena
Karena itu bagaimanapun itu kan dari APBN ya. Dan APBN itu kan dari pajak rakyat, pajak dari masyarakat semuanya. Jadi masyarakat juga perlu tahu, perlu transparan. Ini dari mana uangnya, alokasinya kemana saja ya. Itu kan harus dijelaskan supaya tidak ada dusta di antara kita. Begitu Mas Damar. Baik. Ini terakhir, apa yang akan dilakukan oleh tim dari 03 apabila nantinya ada jawaban yang mungkin kurang puas begitu dari para menteri, sekaligus dengan pernyataan Anda tadi bahwa mungkin saja ada narasumber-narasumber lain, menteri-menteri lain yang bisa dipanggil gitu dan juga diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi ataupun juga kepada hakim. Iya, karena kita ini kan sebagai lawyer tidak boleh ada yang berbicara ya, tidak diberi hak dan merupakan kewenangan dari MK. Jadi kami tidak akan bicara, karena itu maka kami punya harapan agar Mahkamah Konstitusi majelis itu menggali ya sedalam-dalamnya, seterang benderangnya. Jadi bukan hanya teknis, hanya formalitas saja pertanyaannya. Nah itu yang kita harapkan dan saya yakin hakim-hakim kita MK itu akan menggali yang mendalam menurut saya. Begitu Mas Damar. Itu harapan yang tentunya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasanya hari ini kehadiran para menteri bisa betul-betul memberikan informasi kepada masyarakat yang seluas-luasnya mengenai bantuan sosial yang saat ini juga sangat ramai diperbincangkan, dikarenakan ada unsur politisasi di sana ya. Ini kesempatan emas ya, kesempatan emas bagi Mahkamah Konstitusi sekarang untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dari konstitusi, dari Undang-Undang 45 dan penjaga dari Pancasila, the guardian of Constitution dan the guardian of Pancasila. Baik, terima kasih Pak Lutfi Aziz. Ya. Mudah-mudahan hari ini sidang berjalan dengan lancar. Saya masuk sidang ya. Baik, terima kasih.